Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Atria Tingisi, mahasiswi semester 3 Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Mataram. Nah, di sini saya akan sedikit menambahkan materi yang telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, yakni Saudari Aina Fadila Ahmad, dengan judul buku Tasawuf dan Tarekat. Adapun materi yang belum dijelaskan oleh pemateri sebelumnya ialah yang pertama itu adalah hubungan tasawuf dan tarekat. Itu belum dijelaskan secara jelas dan mendalam. Yang kedua itu maqamat, ahwal, dan ma'rifatullah. Dijelaskan terlalu umum tanpa ada rincian dari tahapan-tahapannya. Kemudian yang ketiga itu adalah tasawuf di era modern. Itu belum dibahas sama sekali. Kemudian yang keempat itu adalah nilai pendidikan dan penyimpangan tasawuf, itu tidak dijelaskan. Kemudian yang kelima itu atau yang terakhir itu ada talqin dan baiat, itu masih dijelaskan singkat tanpa makna spiritual yang jelas. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan dari poin yang pertama, yaitu hubungan tasawuf dan tarekat. Nah, dalam resume sebelumnya, hubungan antara tasawuf dan tarekat itu belum dijelaskan secara mendalam. Padahal keduanya itu memiliki kaitan yang sangat erat. Tasawuf itu adalah ajaran yang berfokus pada penyucian jiwa, pengendalian nafsu, dan pendekatan diri kepada Allah itu secara batiniah. Sedangkan tarekat itu merupakan metode atau jalan yang praktis. Nah, jalan praktis yang ditempuh oleh seorang salik. Nah, salik itu adalah seorang penempuh jalan yang secara spiritual. Nah, untuk merealisasikan ajaran tasawuf tersebut di bawah pimpinan seorang musyrik. Nah, tanpa tasawuf, tarekat itu hanya menjadi ritual kosong tanpa makna spiritual. Sementara tanpa tarekat, tasawuf itu sulit diamalkan secara nyata. Makanya dapat dikatakan bahwa tasawuf itu adalah ruh dari tarekat, sedangkan tarekat itu adalah wadah praktis dari tasawuf itu sendiri. Nah, hubungan keduanya itu bersifat simbiosis, saling melengkapi untuk mencapai tujuan akhir, yaitu ma'rifatullah. Nah, poin yang kedua itu adalah maqamat, ahwal, dan tujuan dari ma'rifatullah. Nah, resume sebelumnya itu hanya menyinggung maqamat dan ahwal secara singkat tanpa menjelaskan tahapan-tahapannya. Nah, dalam perjalanan tasawuf, maqamat itu merupakan tahapan spiritual yang harus ditempuh melalui usaha dan mujahadah atau kesungguhan. Nah, tahapan ini meliputi taubat, yaitu kembali kepada Allah, zuhud, menjauh dari cinta dunia, kemudian sabar, yaitu tegar dalam ujian, tawakal, berserah diri kepada Allah, dan ridho, yaitu menerima segala ketentuannya. Nah, sementara ahwal itu adalah keadaan batin yang dianugerahkan Allah sebagai buah dari kesungguhan dalam maqamat, seperti mahabbah, yaitu cinta kepada Allah, syauq, yaitu kerinduan kepadanya, dan sakinah, yaitu ketenangan jiwa. Nah, tujuan akhir dari seluruh perjalanan ini adalah ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah itu secara hakiki, bukan hanya melalui akal, tetapi juga dengan pengalaman dan ruhani yang mendalam. Nah, ma'rifatullah itu menjadi hati seorang sufi yang selalu merasa dekat dan hadir bersama Allah dalam setiap keadaannya. Nah, selanjutnya itu adalah poin yang ketiga, yaitu relevansi tasawuf di era modern. Nah, pada resume sebelumnya itu belum menyinggung relevansi tasawuf itu dalam konteks kehidupan modern. Nah, padahal tasawuf itu memiliki nilai-nilai spiritual yang sangat penting untuk menjawab krisis moral dan kegelisahan jiwa manusia di zaman sekarang. Nah, dalam era yang serba materialistik dan kompetitif, manusia itu sering terjebak pada kesibukan duniawi, kehilangan ketenangan, dan terpisah dari nilai-nilai spiritual. Nah, tasawuf ini hadir sebagai solusi untuk mengembalikan keseimbangan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Nah, nilai-nilai seperti keikhlasan, kesederhanaan, kejujuran, sabar, dan cinta kasih itu mampu menuntun manusia untuk menuju kedamaian batin dan kebahagiaan sejati. Nah, selain itu, ajaran tasawuf itu dapat diterapkan dalam pendidikan karakter, etika sosial, dan kepemimpinan spiritual di dalam masyarakat modern. Poin keempat itu adalah nilai pendidikan dan penyimpangan dalam tasawuf. Nah, dalam resume sebelumnya,
nilai-nilai pendidikan Islam dalam tasawuf itu belum dijelaskan secara mendalam. Padahal inti dari tasawuf itu adalah tazkiyatun nafs, yaitu penyucian jiwa yang berfokus pada pembinaan akhlak. Nah, melalui tasawuf, seseorang itu dididik agar membersihkan hati dari sifat sombong, iri, dengki, dan ria, serta menumbuhkan kejujuran dan kesabaran, kerendahan hati, dan keikhlasan. Nah, nilai-nilai ini tuh sejalan dengan tujuan pendidikan Islam, yaitu membentuk pribadi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia atau insan kamil. Nah, dengan demikian, tasawuf itu memiliki peran penting dalam membangun karakter spiritual yang seimbang antara kecerdasan akal dan kebersihan hati. Nah, selain itu, penting juga dijelaskan adanya penyimpangan dalam praktik tasawuf yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, beberapa paham seperti hulul, yang artinya Tuhan yang menyatu dengan manusia, dan ittihad, yaitu penyatuan jasmani dengan Tuhan. Nah, paham-paham tersebut adalah bentuk penyelewengan dari ajaran tauhid. Nah, pemahaman yang salah seperti ini harus dihindari agar umat Islam itu tidak terjebak pada tasawuf yang menyimpang. Sebab tasawuf sejati itu selalu berlandaskan syariat dan menuntun manusia kepada pengenalan diri serta kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa meninggalkan aturan agama. Nah, poin selanjutnya atau poin kelima dan juga yang menjadi poin terakhir dari pembahasan ini adalah pendalaman tentang talqin dan baiat. Nah, penjelasan mengenai talqin dan baiat ini juga belum dijabarkan secara mendalam. Padahal keduanya itu merupakan inti dari pembinaan spiritual dalam tarekat. Talqin itu adalah proses mursyid membimbing murid dalam berzikir agar hatinya itu selalu ingat kepada Allah. Nah, dalam proses ini terjadi hubungan spiritual yang kuat antara guru dan murid sebagai awal perjalanan menuju pembersihan diri. Nah, sementara itu baiat. Nah, baiat itu adalah janji kesetiaan murid kepada mursyid untuk mengikuti bimbingan dengan penuh tanggung jawab. Baiat itu bukan formalitas, melainkan ikatan moral dan spiritual yang menuntut kejujuran serta ketaatan dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya adalah, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun resume sebelumnya itu sudah cukup baik dalam menjelaskan dasar-dasar tasawuf dan tarekat, namun masih terdapat kekurangan pada aspek hubungan mendalam antara tasawuf dan tarekat, tahapan spiritual yaitu maqamat dan ahwal, tujuan ma'rifatullah, relevansi ajaran tasawuf dalam kehidupan modern, nilai-nilai pendidikan dan penyimpangan dari akhlak tasawuf, serta penjelasan detail mengenai talqin dan baiat dengan melengkapi aspek-aspek tersebut. Nah, pembahasan tentang tasawuf dan tarekat ini akan menjadi lebih utuh, lebih mendalam, dan lebih kontekstual dengan melengkapi aspek-aspek tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.